Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama saya Intan Puspitarini dengan topik apa sih sebenarnya tujuan dari financial management. Nah, seperti kita ketahui bahwa pada saat mendirikan satu perusahaan tersebut memerlukan modal. Yang mana modal tersebut bisa berasal dari debt atau liabilities, dan bisa juga berasal dari ekuitas, ya, equity yang disetorkan oleh para shareholders. Modal tersebut kemudian dikelola oleh perusahaan, ya, kemudian diubah menjadi dalam bentuk aset di sini, yang kemudian aset-aset tersebut dikelola oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu income. Nah, tentu saja pada saat memberikan modal tadi, gitu ya, ini baik debt maupun ekuitas ini tidak free. Ya, jadi mereka baik kreditur maupun shareholders itu mengharapkan adanya satu return. Untuk debt ini, return itu lebih dikenal sebagai interest, yang mana interest itu bersifat guaranteed, ya, terjamin. Mengapa terjamin? Karena memang sesuai perjanjiannya, debt ini harus dibayarkan pada setiap periodenya, dan kemudian pada akhir pinjaman tersebut berakhir, maka si perusahaan harus mengembalikan pokok pinjamannya sekaligus pembayaran interest terakhir. Ya. Nah, di sini dikatakan terjamin gitu ya, karena kalau memang ini tidak bisa, sudah tidak mampu lagi perusahaan untuk membayar interest, maka si kreditor ini bisa mengajukan kepailitan. Nah, sedangkan untuk equity, ya, ini returnnya berupa dividen, di mana untuk dividen ini sifatnya tidak terjamin. Jadi ada 1 tahun yang perusahaan memutuskan untuk membagi dividen, kemudian pada tahun berikutnya bisa jadi tidak, gitu ya. Dan bisa jadi tahun berikutnya tidak lagi, tahun berikutnya tidak lagi, begitu seterusnya ya. Jadi ini dividen sifatnya memang tidak terjamin. Yang diharapkan oleh shareholders ya di sini itu lebih berada pada pertumbuhan aset tadi. Jadi tumbuhnya si perusahaan tadi. Jadi di sini ada grow. Ya. Karena kita tahu bahwa debt ya, hak kreditur hanya terbatas sampai di sini saja. Gitu ya. Sedangkan equity atau shareholders yang ada di sini gitu ya, itu adalah sejumlah ini, dan bisa tidak terbatas ketika perusahaan tersebut terus tumbuh. Nah, itulah justru yang diharapkan oleh ekuitas, karena dengan bertumbuhnya perusahaan tersebut, maka yang menjadi proporsi hak dari ekuitas, dari shareholders itu semakin tinggi. Ya, jadi di sini tentu saja perusahaan itu tumbuh sehingga ekuitasnya semakin besar. Nah, tentu saja yang diharapkan adalah pertumbuhan si perusahaan tadi, gitu ya, bukan malah misalnya perusahaan tersebut instead of growing ya, bukannya tumbuh gitu ya, malah justru berkurang. Jadi katakan kita ada di sini, gitu ya. Jadi dia malah justru berkurang. Yang tadinya semula adalah ini ya, malah justru dia semakin menyusut karena perusahaan tersebut mengalami kemunduran dalam usahanya gitu ya. Sehingga otomatis di sini si pemegang saham ekuitasnya atau modal yang dia tanamkan dalam perusahaan tadi juga akan menyusut ya. Sehingga menjadi sejumlah
sekian saja. Nah, ini tentu saja bukan menjadi hal yang diharapkan oleh si perusahaan gitu ya. Jadi atau si pemegang saham, tapi lebih pada tumbuhnya si perusahaan tadi sehingga menghasilkan satu nilai yang membuat ekuitas mereka makin besar. Nah, di sini financial management itu masuk. Jadi financial management ini adalah suatu ilmu gitu ya, suatu mata kuliah yang akan kalian pelajari untuk mengetahui bagaimana sih ya cara memaksimalkan ekuitas tadi. Gitu ya, cara memaksimalkan ekuitas sehingga otomatis dengan ekuitas tadi maksimal, maka yang diharapkan shareholders wealth itu juga bisa maksimal. Ya, jadi tujuan ultimate aim-nya dari financial management itu adalah bagaimana memaksimalkan ekuitas, equity perusahaan yang pada akhirnya memaksimalkan equity perusahaan itu berarti akan membuat karena perusahaan itu terus tumbuh ya sehingga nilai pasar sahamnya juga akan naik ya sehingga di sini akan memaksimalkan shares price di sini yang pada ujungnya akan dua hal ini akan membuat shareholders wealth akan maksimum. Nah, inilah yang akan kalian pelajari satu semester ke depan. Jadi, bagaimana langkah yang harus dilakukan oleh seorang financial manager untuk memaksimalkan shareholders wealth. Baik, itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.